Hadirin pemirsa yang budiman, sebentar lagi Anda akan menyimak Mimbar Agama Hindu, persembahan TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara, bekerja sama dengan Badan Penyiaran Hindu Sulawesi Tenggara. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Anubadrah Kartawayantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kembali lagi bersama saya, Maya Ayuningati, dalam acara Mimbar Agama Hindu. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugrahanya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam acara Mimbar Agama Hindu yang diselenggarakan oleh TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sudah didampingi oleh seorang narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Bapak Inengah Suliarta SE MPhilH. Beliau adalah Ketua Staf Batara Guru Kendari dan beliau sudah ada di sini untuk memberikan wejangan kepada kita semua. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu Pak Nengah. Om Swastiastu Dek Maya. Punapi gatra Pak. Oh becik-becik. Maya gimana Maya? Astungkara saya juga Oh, ya. sehat Pak. Sehat-sehat ya. Inggih. Kira-kira pada kesempatan ini tema apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, sekarang ini etika dalam bersembahyang. Pemirsa TVRI yang berbahagia, tema yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu etika dalam bersembahyang. Berbicara mengenai etika pasti berbicara mengenai tingkah laku. Kira-kira pembahasannya kali ini gimana ya? Pasti cukup menarik ya. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia pasti penasaran mengenai etika dalam bersembahyang. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Nengah. Suksema Maya. Nggih, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Bapak Ibu umat sedharma, pemirsa TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara, dimanapun berada yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta waranugrahanya, kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dalam acara Mimbar Agama Hindu yang diselenggarakan oleh TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya akan membawakan Dharma Wacana atau Renungan Dharma atau Mimbar Agama Hindu dengan tema etika dalam bersembahyang. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos atau etios yang artinya aturan atau tata cara atau kebiasaan-kebiasaan, yaitu kebiasaan yang dilaksanakan di saat melaksanakan sembahyang. Sedangkan sembahyang asal katanya dari sembah, yaitu artinya memuja atau mendekat. Sedangkan hyang yaitu yang maha suci. Jadi sembahyang artinya memuja atau mendekat kepada yang maha suci, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus sembahyang? Karena kita tahu bahwa kita kecil di mata Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, maka seyogianya
kita mengadukan nasib kita kepada Sang Pencipta, yaitu Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, di dalam kita melaksanakan sembahyang, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, yaitu etika. Pertama, ketika kita akan bersembahyang, seyogianya kita sudah persiapkan dari rumah, yaitu dengan pikiran kita sudah tertuju kepada tempat suci, dan mulai kita dengan membersihkan diri dengan mandi yang bersih. Ya. Nah, setelah itu barulah kita menggunakan pakaian. Pakaian, seyogianya pakaian yang bersih dan suci. Maka dari itu kita sudah menuju, sesampainya di pura atau sanggah atau merajan, kita sudah tidak lagi memikirkan lain-lain, misalnya memikirkan utang, memikirkan teman gitu. Jadi kita sudah fokus kepada Tuhan. Nah, barulah kita mencari tempat duduk. Jadi tempat duduk yang benar, ya, yang perempuan duduknya harusnya bersimpuh, ya, yang laki-laki bersila, itu. Nah, di dalam juga berpakaian tadi, jangan berpakaian yang terlalu mencolok. Artinya, ketika kita berada di pura, tidak menjadi pusat perhatian. Misalnya kita memakai warna yang terlalu terang, merah menyala, atau menggunakan baju yang ketat sekali sehingga lekuk-lekuk badan itu kelihatan, atau menggunakan brokat yang sangat bolong-bolong, jadi itu akan menunjuk perhatian orang-orang sekitar itu kepada kita, sehingga kita menjadi malu. Nah, dengan demikian maka disarankanlah menggunakan baju yang tidak bolong-bolong, jadi baju kain biasa. Nah, setelah kita duduk dan memulai tentang bersembahyang, maka sikap tangan kita ketika kita melaksanakan Trisandil, puja Trisandil. Puja Trisandil. Ya, jadi tangan kita harus begini. Ya. Jadi telunjuk ini ditahan. Artinya apa? Ini menyatakan bahwa kita harus mengekang egois kita. Karena kalau seorang suka tunjuk-tunjuk ini, orang itu sebenarnya orangnya itu tidak baik, karena yang tiga menunjuk pada dirinya. Jadi kejahatan lebih bagus pada dia kebanyakan. Dia hanya tunjuk. Nah, oleh karena itu sikap tangan kita adalah begini, atau menadahkan tangan. Artinya ketika kita menghadap Tuhan, kita tadahkan tangan kita, rendahkan diri kita, menunduk, menangis bila perlu, dan mengakui segala dosa. Itulah sesungguhnya kita kalau kita berdoa. Tidak ada orang berdoa dengan gayanya begini, menantang-nantang gitu. Jadi kalau orang berdoa itu pasti menunjukkan bahwa kita sedang memohon sesuatu kepada Tuhan. Jadi seperti ini ya. Lalu bagaimana jika seperti ini, Pak? Tangannya begini, Ya. haruskah begini? Ya, artinya boleh. Hanya kalau gini artinya menadahkan tangan. Ya, menadahkan tangan, memohon sesuatu kepada Tuhan kan gitu ya. Nah, kalau gini di samping memohon, kita juga mengekang diri kita bahwa kita tidak egois lagi. Kita yang suka menunjuk-nunjuk ini kita atasi, ya. Nah, setelah asana pranayama itu masih dengan tenang begini, sambil menarik nafas dan ucapkan dalam hati Om Ang Namah, Om Pung Namah, dan Om Mang Namah. Nah, baru sikap tangan kita setelah kita hening itu, baru kita masuk ke puja Trisandil Puja Trisandil. dengan amusti karana, yaitu tangan kita begini.
ya. Jadi membentuk segitiga. Ya. Segitiga. Yang dulu kan begini ya. Sekarang Ya, sudah Pak. ada bisame, sekarang begini. Yang ini menandakan bahwa di dalam kita bersembahyang ini kita sudah dikekang oleh 3 ikatan yang tidak boleh dipisahkan, yaitu trikona. Yaitu di sana ada utpati, setiti, dan pralina. Artinya lahir, hidup, mati. Karena kita di dalam kehidupan dunia ini kita tidak bisa hilang, atau kita memang terikat dengan trikona, yaitu lahir, hidup, dan mati. Karena semua orang yang lahir, semua orang yang hidup pasti akan mati. Sedikit Pak, saya bertanya. Kan tadi Bapak sempat mengatakan bahwa agama Hindu itu kalau sembahyang, kalau yang perempuan metimpuh dan yang laki-laki bersila. Nah itu etika yang sebenarnya itu apakah seperti itu Pak? Atau apakah bisa dibalik begitu Pak, yang perempuan bersila dan yang laki-laki metimpuh gitu Pak? Oh iya, jadi kalau etikanya, kalau logikanya, kalau laki-laki itu harus bersila, ya, jadi bersila. Tetapi kalau perempuan yang bersila, nanti kan apa dibilang anginan ya. Anginan Jadi, itu apa Pak? Anginan masuk angin nanti gitu ya. Jadi karena menganga begitu ya, Iya. maksudnya gitu kalau bahasa kasarnya. Jadi memang harus bersimpuh. Kalau memang ada sesuatu hal yang memang tidak bisa bersimpuh, ya itu mungkin lain ceritanya ya. Iya. Tapi misalkan jangan sampai nanti kainnya menganga ya. Tidak boleh menganga. Jadi harus disiplin masih dengan misalnya apa itu ngesot ya. Jadi tidak karena tidak bisa bersimpuh. Yang bersimpuh itu kan tumit kita diduduki itu bersimpuh yang bagus. Jadi untuk sembahyang. Jadi laki-laki bersila. Jadi itu etikanya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya memang kan ada juga orang yang sedang sakit sembahyang. Apakah harus bersimpuh? Nah, dengan tidur pun boleh sembahyang. Jadi dengan tidur atau dengan duduk itu boleh. Tidak mesti, tetapi etikanya kalau kita orang sehat ya seperti itu, ya. Oh berarti kita kalau ke pura harus duduk ya Pak ya? Ya, Metimpuh dan bersila. bersimpuh atau bersila. Okay. Jangan dibalik-balik, nanti keliru lagi jadi bencong nanti. Ya. Iya Pak. Ya. Tadi menyangkut mengenai sikap tangan begitu Pak. Nah kalau sikap tangan itu apakah ada sikap tangan yang karena biasa ada orang yang hanya begini saya tangannya Pak, itu apakah ada tata caranya tertentu gitu Pak? Oh ya, jadi di dalam bersembahyang sikap tangan kita, ya. Nah tadi itu seperti waktu kita puja Trisandya, tangan begini ya. Iya. Nah ketika nanti sudah mulai persembahyangan, misalnya muspe, jadi tangan kita ini ya harus rapat. Ini rapat, jadi pertemuan antara ini melambangkan panca budindriya, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, peraba, dan pendengaran. Itu jadi panca budindriya. Nah ini simbol dari panca karmendriya, yaitu perut, mulut, hidung, kaki, tangan, itu adalah panca karmendriya. Iya. Nah, barulah antara panca budindriya dengan panca karmendriya disatukan, ya rapat begini. Itu wahya diatmika sembahing ulun. Jadi ini adalah untuk menunjukkan bahwa kita menyatukan hati kita, ya. Jadi menyatukan kumpul ini. Jadi dari sini baru naik terus sampai nanti di ubun-ubun. Karena itu kan menyembah itu yang widiwasa. Berbeda kalau menyembah lagi leluhur, baru kita sampai di hening ini ya, dari ujung ini lelate namanya ini. Nah, dengan lelate di sana nanti untuk memuja leluhur. Kalau memuja Tuhan itu harus tangan itu jangan sampai nanti kelebihan begini atau begini. Kadang-kadang ada yang begini ya. Iya. Kalau kita sedang sembahyang di pura itu sesungguhnya adalah di sini. Jadi ada di ubun-ubun, ya tangan itu di ubun-ubun. Kalau sudah turun jadi leluhur begini, jadi di ujung hidung akhirnya dia ketemunya di tengah yang lelate, ya. Nah turun lagi kepada manusia, Om Swastiastu, baru budayanya begini. Ya. Jadi itu sikap tangan kita.
Jadi tangan gini, kenapa harus begini, kenapa harus begini, gitu. Karena ini adalah menyatukan bahwa panca budindriya dengan panca karmendriya bersatu. Itulah kita menyembah pada Tuhan, gitu. Nah, ya. Gitu. Ya, baik. Biasa kalau orang habis sembahyang itu pasti nunas tirta begitu ya Pak ya? Ya, betul. Kira-kira kalau nunas tirta itu berapa kali ya Pak? Karena di kampung saya itu biasa kalau nunas tirta itu yang dihitung hanya saat diminum saja 3 kali dan saat diraup muka yaitu 4 kali begitu Pak. Apakah gitu. ada aturannya bahwa nunas tirta itu berapa kali begitu Pak? Oh ya, di dalam Bisama KAD itu nunas tirta itu seyogyanya 9 kali. Ya, 9 kali itu dipercikkan di kepala 3 kali, Iya. terus diminum 3 kali dan diraupkan 3 kali. Itu pun dengan mantra-mantranya. Hanya sering kita dengar itu pemangku bilang yang 3 kali di atas, pertama suda, duitiya suda, tritiya suda. Iya. Masuk lagi diminum pancami suda, caturmi suda, pancami suda. Terus selanjutnya sudah sampai 9 kali semua. Iya. Itu artinya di dalam kita bertirta itu kan ada juga maknanya, tidak hanya sekedar untuk minum karena haus, Iya. tapi itu karena itu adalah ada maknanya. Yang pertama kalau dipercikkan itu di ubun-ubun itu kan artinya membersihkan pikiran. Iya. Membersihkan pikiran, kalau diminum itu membersihkan kata-kata, kalau diraup itu membersihkan perbuatan. Agar kita setelah sembahyang itu mendapatkan suatu kebahagiaan gitu. Berarti maknanya itu sangat penting ya Pak ya? Penting sekali. Iya. Karena sembahyang itu bukan hanya kita gagah-gagahan ke pura untuk memperlihatkan kekayaan misalnya, bawa gelang yang banyak atau bawa mobil yang enak, tapi tidak tahu makna dari itu, hanya datang, duduk, tidak ngerti gitu. Jadi harus dimengerti bahwa kita sembahyang itu ada maknanya gitu. Baik, lalu bagaimana sikap tangan saat menunas tirta begitu Pak? Apakah ada tata caranya? Oh ya, nunas tirta itu jadi ada juga etikanya. Iya. Nunas tirta itu kan biasanya ada yang begini ya, di bawah gini, atau ada yang begini, atau ada yang lain-lain. Jadi sesungguhnya kalau nunas tirta itu posisi tangan kita ditumpuk, tangan kiri dengan tangan kanan di atas. Berarti Jadi tangan kanan di atas gitu Pak? ya paling tidak sejajar dengan mulut kita, sejajar begini. Jadi ini adalah perlambang dari aliran Sungai Gangga. Oh. Nah, begini minum begini, gini terus. Jadi tidak ada yang seperti ini ya begini ya. Iya. Itu minum kopi itu. Jadi sebenarnya ini maknanya adalah pertama itu adalah merupakan aliran Sungai Gangga. Yang kedua, jadi pemangku atau pinandita mempercikkan tirta itu tidak terlalu membungkuk. Iya. Ya, kalau membungkuk itu nanti teman di belakang itu kena pantat nanti. Biasanya begitu, karena kita kan jajarnya banyak. Iya. Itu. Nah, yang terus kalau pinandita itu perempuan, menghindari jangan sampai bungkuk terlalu dari sini. Jadi kan nanti tidak enak kelihatan. Tidak bisa sambil pegang-pegang seperti ini. Jadi harusnya lepas bisa, makanya harus begini. Dan itu menghindari bungkukan. Itu ya. Jadi untuk nunas tirtanya. Iya. Sedikit Pak mengenai tirta ini, apakah air tirta ini sembarang bisa diambil misalnya dari ember atau dari bak atau bagaimana? Apakah ada air khusus yang diambil begitu Pak? Nah, kalau membuat tirta itu diusahakan air yang bersih atau air dari kelebutan atau air yang belum tercemar oleh itu. Jadi tidak sembarang dari sumur misalnya ngambil, enggak. Iya. Kita cari air yang bersih. Kalau lebih bagus itu air yang baru keluar dari kelebutan itu langsung, jadi belum ada terkontaminasi. Iya. Nah itu kalau kita menggunakan air yang mentah. Nah, biasanya sekarang kan sudah ada air yang disterilkan, jadi air yang sudah dibersihkan. Iya. Nah, pakai itu, tetapi menggunakan juga kumkuman. Apa Ya. itu Pak kumkuman? Nah, kumkuman itu adalah
air yang dibuat dari wangi-wangian. Nah, kalau biasanya itu makanya tirta itu kan harum baunya. Iya. Karena itu dibuat dari tirta kumkuman, gitu ya. Iya. Gitu. Baik Pak, kita rehat sejenak karena ada iklan mau lewat. Pemirsa TVRI yang berbahagia, jangan kemana-mana, saksikan terus Mimbar Agama Hindu dalam acara Mimbar Agama Hindu setelah iklan yang satu ini. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kembali lagi bersama saya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Tadi kita telah membahas mengenai etika dalam bersembahyang, di mana etika dalam persembahyang itu dari sikap duduk, sikap tangan, dan tata cara persembahyangan. Dan tadi juga sudah membahas mengenai menunas tirta. Kita akan langsung lanjut saja membahas mengenai sikap tangan dalam menunas tirta. Saya persilakan. Ya, baik. Jadi ketika kita nunas tirta, maka sikap tangan kita itu adalah telapak tangan kanan di atas dan dari bawah telapak tangan yang kiri di bawah. Jadi minimal sejajar dengan mulut kita. Iya. Sejajar ya, jadi minimal. Jadi tidak lagi seperti begini. Karena ini perlambang dari aliran Sungai Gangga. Iya. Ya, jadi ini maka mengalir, begitu mengalir, tidak perlu lagi begini ya. Jadi itu maknanya adalah untuk para pemangku itu tidak terlalu membungkuk ketika memberikan tirta ataupun bija ya. Jadi dan kedua, pemangku perempuan itu jangan sampai terlalu menunduk begini. Iya. Tidak baik. Jadi itulah maknanya, maka sikap tangan menunas tirta itu adalah minimal sejajar dengan mulut kita atau lebih tinggi, lebih bagus, asal jangan di bawah, sehingga kalau menunas tirta begini, yang siaga adalah langsung kedua tangan kita ke mulut. Ya, seperti itu. Dalam selesai sembahyang dan selesai nunas tirta, pasti kita menunas bija seperti itu Pak. Yang bija itu dari beras-beras gitu ya Pak ya. Ya. Nah kira-kira bija itu digunakan di mana saja Pak? Karena kan telah kita lihat ada yang menggunakannya di kepala, kemudian ada yang di samping telinga, kemudian ada yang di leher. Nah itu sebenarnya di mana gitu Pak? Ya, bagus. Bija itu asal katanya bijih. Bijih ya. Bijih itu adalah artinya bibit ya, bibit kesiwaan. Nah, bija itu dibuat dari beras pilihan. Iya. Ya, beras yang bijihnya masih bagus tanpa ada yang Patah-patah ya. patah-patah itu bukan, itu direndam dengan air wangi juga seperti tirta. Jadi tidak asal bikin, ambil beras di dapur sisi langsung dror, enggak. Iya. Itu juga digunakan adalah air kumkuman juga untuk merendam itu, sehingga juga harum baunya. Nah, bija itu. Nah, untuk pemasangan bija yang seyogianya adalah ada dipasang di kening. Di kening itu. Terus di kening ditelan, bukan dikunyah ya, ditelan. Iya. 3 biji saja. Itu melambangkan juga itu trikona itu ya, tetap itu 3, dan ditaruh di leher. Karena itu seharusnya kan di dada, tapi karena tidak mungkin kita buka baju, maka dipasanglah di sini. Jadi ketiganya itu adalah mempunyai arti bahwa kita itu Sriyam Bhavantu Purnam Sukam Bhavantu ya. Kita bahagia, kita suka, itu suka Sriyam Bhavantu, jadi senang. Jadi biar kita bahagia, gunanya itu maka ditaruh kita. Pikiran kita bahagiakan dulu, pikiran, terus perkataan kita, terus perbuatan kita, sehingga kalau sudah itu semua berjalan dengan baik ya, jadi pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan, pasti kita nyaman hidup di dunia ini karena tergantung dari perbuatan kita. Nah, itulah simbol dari bija. Jadi jangan menggunakan bija ada di kanan kiri. Kalau diistilahkan itu orang pusing-pusing itu, ya, tidak ada. Jadi tidak ada maknanya, itu hanya dia membuat agar dia serasi, cantik jadi kelihatannya.
Padahal bija itu ditaruhnya di sini. Ya, itu dengan mantra juga kan tadi itu. Iya. Om Sriam Bawantu, Purnam Bawantu, Sukam Bawantu. Kan gitu. Iya, Pak. Jadi bermohon kepada Tuhan agar kita ini selalu bahagia lahir batin hidup di dunia ini gitu. Ya. Jadi kalau bija itu disimpan di kepala atau di bagian sini dekat mata, berarti bija itu tidak ada artinya dong, Oh, Pak? tidak ada artinya. Itu hanya apa namanya hiasan-hiasan saja. Jadi ya itu tadi bilang, oh, itu orang sedang pusing-pusing itu gitu. Jadi kadang-kadang kan habis itu diginikan di sini ya. Iya. Itu tidak, itu cuman mengagung-agungkan saja. Jadi yang jelas yang inti pokoknya itu dikening, ditelan dan di bawah kerongkongan ya itu ada makanya. Jangan ditambah-tambahin lagi ada kiri gini kayak mau nari nanti ya itu. Berarti tadi Bapak bilang bahwa memilih bija itu yang biji unggulnya. Tapi jika kita mendapatkan biji yang patah saat kita melunas bija itu bagaimana, Pak? Nah, kan biasanya ketika kita lunas bija kan dikasih banyak itu. Iya. Nah di saat itulah kita pilih-pilih kan gitu ya. Karena itu pasti dikasih kayak kasih burung gitu kan banyak. Iya. Nah di sanalah kita pilih gitu cari-cari kan cuma cari 3 Iya. itu caranya. Berarti 3 di atas, 3 di tangan, dan 3 di leher gitu ya, Pak? Nah, tapi sekarang kan kebanyakan ambil langsung ditentah berapa itu ya. Yang penting isi ya. Jadi itu karena keadaan mungkin ya jadi cepat-cepat itu kan karena tidak ada waktu hanya seperti itu. Iya. Baik, sedikit ini lagi Pak mengenai menggunakan bunga gitu Pak. Biasa kalau kita habis sembahyang pasti kita menggunakan bunga itu di telinga atau di rambut. Nah, apakah ada makna tertentu dari bunga itu Pak? Ya, jadi pemakaian bunga setelah sembahyang itu bunga itu kan pasti harum ya, harum. Maka diselipkanlah di telinga. Itu maknanya adalah agar kita bisa mendengarkan hal-hal yang baik, yang harum. Jangan mendengarkan gosip, jangan mendengarkan hoak itu ya. Jadi maka itu simbol dari kita itu bunga di telinga. Dengarkan yang baik ya. Tuh, makanya seperti tadi itu kalau kita dari awal sudah kita bersihkan pikiran, bersihkan perkataan, bersihkan perbuatan dan bersihkan telinga kita dengan mendengarkan hal-hal yang baik-baik, yang jelek-jelek jangan didengarkan. Apalagi zaman sekarang banyak berita hoax ya yang tidak perlu didengar. Itu simbol dari bunga. Bukan karena bunga itu kasihan kalau dibuang karena harum pakai saya di telinga. Tidak begitu. Jangan sampai nanti salah pengertiannya. Ya, gitu. Ya, Pak. Oke. Sedikit Pak ini mengenai bagaimana sih etika dalam berpakaian gitu Pak. Kalau tadi kan etika dalam bersembahyangnya. Nah, sekarang dalam berpakaiannya itu bagaimana Pak? Ya. Di dalam kita bersembahyang tidak ada aturan tentang warna apa yang digunakan, ya, tidak ada. Di dalam kita bersembahyang yang dibutuhkan adalah pakaian yang bersih dan suci. Bersih artinya lepas dari kotoran. Ya. Kalau suci, pakaian yang khusus digunakan untuk ke tempat suci. Jadi tidak sembarangan terus dipakai nyanggul itu, terus nanti dipakai kerja itu, terus dipakai keburu juga itu. Itu artinya harus bersih dan suci dan tidak ada juga diikat dengan warna. Tidak ada warna. Nah, kenapa kita disarankan kalau kita ke pura menggunakan baju putih atau warna kuning? Iya, biasa saya juga mendengar itu Pak. Ya, karena itu kan dari putih itu lambang kesucian. Ya. Putih dan kuning itu lambang kesucian dan lambang biar kita suci pikiran kita dan bersih. Nah, kenapa juga kalau kita menengok orang kematian atau melayat, kenapa harus pakaian hitam? Hitam, iya Pak. Ya, jadi itu tidak ada disarankan harus pakaian hitam, tidak ada. Artinya
ketika kita melayat ke rumah duka, itu pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu dibantu. Ya, misalnya kalau bikin pepage, ya, tahu pepage? Bikin alat untuk angkat mayat itu, angkat mayatnya. pepage namanya, atau bikin lubang untuk dikubur. Nah, masa kita harus pakaian putih? Nanti kan semuanya tidak mau nanti menolong. Maka diusahakanlah bukan hitam sebenarnya, warna gelap. Ya, jadi sekarang kalau ngetren dibilang memakai yang warna putih atau itu tidak ada. Jadi yang untuk ke orang meninggal itu bukan hitam, yang gelap, agar dia mau juga membantu. Kalau dia datang terus pakai putih seperti saya ini, kan dia nanti kotor kan gitu. Tidak mau dia menggali juga bikin kuburan, bikin pepage tidak mau. Ya duduk-duduk saja. Padahal kita maunya membantu mereka. Nah kalau ke pura itu ya putih kuning itu lambang dari barat dan timur. Jadi kita harus berhening dan bersih pikiran kita. Itu mungkin maksudnya. Jadi bukan ada istilahnya berpakaian begini, pakaian begitu, enggak. Yang jelas seperti tadi Pak bilang, berpakaian jangan terlalu mencolok. Itu saja penting. Ya kalau perempuan pakai nanti ketat sekali kan ditonton sama orang. Enggak jadi orang sembahyang, enggak konsentrasi. Apalagi bikin brokat yang lubangnya lubang gitu. Siapa itu? Anak siapa itu? Kan itu. Apalagi kalau bikin pakai kan ada aturan. Kalau panjangnya ke bawah ya itu ya. Iya, Pak. Harus di bawah lutut. Jangan sampai nanti kayak artis mau ke pesta itu. Jadi dibelah terus nanti itu tidak bagus. Yang laki-laki juga jangan seperti orang mau pungut-pungut kejar ayam kah. Jadi karena terlalu tinggi harus di atas mata kaki gitu ya. Jadi itu aturannya. Jadi tidak seperti perempuan itu terlalu tinggi, apalagi nanti ketat lagi, wah itu nggak jadi orang sembahyang. Gitu ya. Orang Bali itu kan identik dengan menggunakan udeng dan selendang begitu Pak. Sementara orang Hindu bukan di Bali atau bukan di Sulawesi itu ada yang saya dengar itu di bagian Toraja itu hanya menggunakan selendang saja begitu Pak, tidak menggunakan baju safari atau baju kebaya. Nah, kira-kira apakah ada makna tertentu mengenai udeng dan selendang itu Pak? Ya, bagus itu. Jadi pemakaian udeng dan selendang ya. Udeng itu adalah simbol dari ikat kepala, dan senteng itu juga adalah ikat daripada perut. Nah, ikat kepala itu adalah bermakna untuk mengekang pikiran, ya, mengekang pikiran. Karena pikiran itu adalah sumber dari segala nafsu, ya, sumber dari pikiran. Maka di dalam kitab Sarasamuscaya, ya, sloka 80 itu dikatakan, apan ikang manah ngarannya, ye ike witning indriya, ma prawarti teyering sube asube karma, matangyan ikang manah juga prihen kartanya sakare. Nah, kalau diterjemahkan, sebab yang namanya pikiran itu adalah sumber dari segala nafsu. Dialah yang menyebabkan kita berbuat baik atau berbuat buruk, ya. Maka dari itu pikiran harus dikekang. Ya. Karena ketika kita berjalan, misalnya, pikiran kita sudah bagus ini, tetapi tiba-tiba ada benda tergeletak, pikiran kita berubah. Ambil tidak gitu. Nah itu, maka dari itu pikiran itu sumber dari segala nafsu. Semua yang terjadi karena pikiran. Dia pikirkan dulu, maka dari itu dikekanglah itu hawa nafsu itu. Begitu. Jadi kalau yang selendang ini adalah makna dari mengekang hawa nafsu. Semua datangnya dari perut ini. Maka dari itu dikekang. Nah sebenarnya ikat kepala itu sebenarnya dari dulu, sekarang ada ditambah dengan variasi-variasi kan, menjadi saput kah, menjadi udangnya dikasih kenjir, bagaimana itu, artinya sudah ada improvisasi, tetapi maknanya itu adalah untuk
mengekang pikiran, simbol tadi gitu, mengekang hawa nafsu. Jadi nafsu kita harus dikekang saat kita bersembahyang ataupun melaksanakan acara-acara yanya itu. Jadi biar tidak ada lagi pikiran yang jahat-jahat, mulailah dikekang. Ya. Kebanyakan orang itu Pak menggunakan yang laki-laki itu tidak menggunakan sabuk begitu Pak atau selendang. Nah sementara kan tadi Bapak mengatakan bahwa selendang itu untuk mengekang hawa nafsu. Nah sementara yang perempuan, kenapa perempuan tidak menggunakan ikat kepala begitu Pak? Ya, sesungguhnya makanya kadang-kadang juga digunakan kalau ibu itu menggunakan ikat kepala putih ya saat ngaben atau ngerasin itu ya. Iya, Pak. Tetapi kalau upacara Dewa Yadya itu biasanya tidak pakai. Seharusnya juga pakai karena itu mensimbol-simbolkan semua itu. Jadi kalau laki-laki sekarang kan dia pakai saput ya. Jadi itu juga berawal dari selendang sebenarnya. Jadi untuk mengekang dirinya, tapi ada improvisasi sehingga biar indah dilihat gitu ya. Jadi dia tambah-tambahin. Jadi kalau misalnya tadi dibilang misalnya dari Hindu suku Toraja, Hindu Tolotang itu tidak lain. Nah, Hindu itu kan sangat fleksibel. Hindu itu berkembang sesuai dengan Loka-dresta namanya. Jadi sesuai dengan apa yang terjadi di daerah itu. Jadi dia mengikuti. Jadi tidak wajib Hindu itu yang terkenal Hindu Bali, tidak ada itu. Jadi Hindu itu dimanapun dia berada mengikuti perkembangan di adat di sana. Jadi kalau jangan kaget kalau ada orang ke pura pakai celana panjang atau karena kita selama ini kan selalu melihat orang-orang Hindu Bali yang termasuk kita ini ya harus mekamen, kalau tidak mekamen malu kan gitu ya. Padahal tidak harus begitu. Yang penting kan pikiran kita masih jernih walaupun pakaian apa gitu ya. Jadi tidak ditentukan harus pakai kamen gitu. Mengenai selendang nih Pak. Kalau selendang itu biasa ada orang menggunakannya itu di pinggang, ada juga yang di atas perut, ada juga yang di bagian perutnya. Nah itu kira-kira selendang itu tempatnya di bagian mana? Selendang penempatannya benar itu ada di perut, ya di perut. Karena ada juga mungkin dia badannya perutnya terlalu besar, hanya dia tangan di bawah. Ada juga kalau ibu hamil kan di atas, itu karena situasi sebenarnya. Tapi yang sesungguhnya itu ada pada perut karena itu berfungsi mengekang hawa nafsu yaitu dari perut asalnya. Karena orang lapar tuh pasti nafsunya itu ya suka marah gitu kan karena kelaparan, maka perut itu fungsinya. Nah kalau pikiran itu pikiran yang jahat-jahat juga di sana, pikiran bagus di sana, maka semua juga pikiran gitu ya. Nah, itu sedikit Pak ini mengenai perempuan. Dalam agama Hindu itu kenapa sih perempuan itu kalau ke pura dilarang mengurai rambutnya, harus disanggul karena katanya kalau mengurai itu dibilang katanya menyimbolkan amarah begitu Pak. Ya. Kalau perempuan ke pura seyogianya itu rambutnya diikat rapi. Jadi tidak boleh berserakan karena kalau rambut sehelai rambut jatuh di pura itu adalah bikin sebel. Karena itu merupakan bagian dari tubuh kita. Atau orang potong kuku tidak boleh di pura. Oh tidak boleh ya Pak? Ya tidak boleh potong kuku. Jadi kita meninggalkan badan kasar kita di sana. Jadi itu. Kalau dia baurai itu kan identik dengan orang yang sedang marah itu. Nah makanya harus diikat. Makanya kalau di India itu kan orang pakai jilbab itu, tapi tidak bukan jilbab ya, setengahnya itu. Dia kalau tutup itu kepala gitu ya, tutup kepala itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau kita ini kan tidak seperti itu. Yang penting harus bersisir rapi dan ikat itu baik-baik. Tidak boleh sehelai pun. Apalagi kalau ada ibu-ibu menyusui di dalam pura itu tidak boleh. Karena ada air susu itu adalah tetesan darah itu. Tidak boleh. Makanya jangan membawa anak yang masih menyusui ke pura itu. Ya. Jadi saat menyusui itu dilarang ya Pak untuk menyusui di pura? Dilarang karena akan ada menetes air susu di pura. Tetesan air itu adalah sama dengan darah. Ya. Baik Pak, kita rehat sejenak karena ada iklan yang mau lewat.
Pemirsa TVRI jangan kemana-mana, saksikan terus Mimbar Agama Hindu setelah iklan yang satu ini. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kembali lagi bersama saya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Tadi kita telah menjelaskan mengenai pemakaian udeng dan selendang, di mana udeng ini mengikat pikiran kita agar tidak dan mengikat hawa nafsu kita, yaitu tentang selendang. Nah, untuk itu kita akan lanjut lagi pembahasannya kepada Pak Nengah. Sedikit Pak, ini saya bertanya mengenai 4 unsur tadi, yaitu bija, bunga, air, dan api. Nah, ketika 4 unsur ini tidak ada, apakah kita tidak bisa sembahyang? Oh ya, bagus sekali. Ketika kita sembahyang, kita membutuhkan sarana. Ya, yang penting ada sarana-sarana itu. Ada air, ada api, ada daun, ada buah. Ya. Nah, tetapi kalau tidak ada itu, tidak membatalkan untuk sembahyang. Nah, untung-untunglah kita di daerah kita ada sarana itu. Nah, kalau kita tinggal di gurun pasir yang tidak ada sama sekali pepohonan, apakah kita tidak sembahyang? Tentu masih tetap kita sembahyang, yaitu dengan melaksanakan prisandye setiap hari 3 kali. Itu sudah itu. Karena kalau kita mencari bunga, jangankan bunga, air susah kan begitu ya. Nah, itu karena ini sering juga terjadi, anak-anak kita tidak paham karena tidak ada bunga, dia tidak sembahyang. Padahal tidak mesti harus ada bunga. Karena kita fleksibel. Kalau kita tinggal yang di tempat ada janur, boleh kita membuat canang yang besar. Tapi kalau tidak ada, cukup dengan daun kan bisa ya. Nah, daun dengan daun pisang kita plekosan itu. Dan kalau tidak ada sama sekali, kan kalau kita ada dupa, cukup dupa juga. Kalau tidak, cukup dengan tangan kosong mengucapkan puja trisandye gitu. Mengenai mantra-mantra dalam sembahyang nih Pak, karena di setiap desa pasti pengucapannya itu berbeda-beda. Kira-kira mantra dalam bunga atau dupa atau trisandye itu bagaimana sih Pak? Oh ya, memang betul di dalam mengucapkan mantra berbeda-beda semua pemangku. Jadi tidak mengikuti yang dibisamekan gitu ya. Sesungguhnya mantra itu boleh-boleh saja sesuai dengan kemampuan mungkin. Kalau orang itu kan ada yang berpendidikan dan tidak kan. Jadi dari dulu dia seperti itu, dia mungkin pakai sesontengan gitu ya. Jadi Gih Ratu Betara, Titiang Maturan kan boleh sebenarnya. Ya, karena kan Tuhan itu kan Maha Tahu. Nah, tetapi kalau untuk standar yang pertama untuk membersihkan bunga misalnya ya. Jadi mantramnya itu kan Om Puspadante Ye Namah Swaha. Itu kan membersihkan bunga. Terus untuk membersihkan dupa, Om Ang Dupa Dipastra Ye Namah. Dipa artinya itu Om Ang Dupa Dipastra artinya sinar. Ya, dupa ini menyinari, jadi Tuhan itu menyinari bumi ini artinya. Om Ang Dupa Dipastra ya. Asal kata dipa. Nah, lanjut untuk kramaning sembah. Ya, dari tangan kosong menjadi tangan kosong lagi ya. Dari kosong menuju kosong, jadi muyung. Yang pertama, sembah puyungnya itu standarnya kan. Ada juga yang nambahin Om Hom Rahpat Asri Namah Swaha, Om Atma Tatwatma Sodamam Swaha. Ada yang begitu. Ada juga yang Om Atma Tatwatma Sodamam Swaha. Kan gitu. Itu sebenarnya standarnya itu saja. Nah, setelah sekarang itu kan baru tangan kosong. Dan kedua dengan bunga. Biasanya itu Siwaraditi itu adalah bunga putih. Jadi mantramnya boleh 2 pada atau 1 pada. Kalau misalnya pemangkunya tidak bisa kan 1 pada saja. Misalnya Om
namo aditya siya param yotir rakta teja namastuti sweta pangkaja madhyas tembas karaya namastuti. Itu saja cukup. Ya. Tetapi kalau pemangkunya itu masih juga dia hafal gitu. Om prasata, kan itu ada lagi. Ya. Pranamya Bhaskara Dewam Sarva Klesa Winasanam Pranamya Ditya Siwatam Bukti Mukti Wara Pradam Om Rang Ringsah Parama Siwa Raditya ya nama Swaha gitu ya. Itu doa itu saja, nggak usah lebih-lebih lagi lah. Jadi bantunya sedikit tapi mantranya banyak sekali itu. Nah selanjutnya dengan menggunakan bunga merah ya. Bunga merah itu untuk Iste Dewata. Ngerti Iste Dewata? Iste Dewata itu adalah dewa dewi yang kita senangi salah satunya. Ya, kalau di India itu kan dia memuja Iste Dewata. Kalau dia Siwa, jadi setiap hari dia hanya memuja Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya gitu. Kalau dia memuja Hanuman, Om Hanuman kan dia itu. Jadi Iste Dewata. Nah kalau kita ini menyebut Iste Dewata. Jadi siapa kira-kira yang kita senangi? Yaitu yang kedua bunga merah. Om namo dewayu adhistanaya sarva vyapin siwaya padmasana eka prasaya ardhana reswari nama swaha gitu cukup. Tapi ada juga nambah. Om Brahma Wisnu Iswara Dewa Jiwatmanam Trilokanam Sarwa Jagat Prasam Sarwa Klesa Winasam Om Sri Ambawantu Punambawan Sukambar itu. Ada juga begitu. Nah, jadi intinya bahwa sembahyang itu ada etikanya. Nah, karena kita keterbatasan waktu, maka dari awal saya bisa simpulkan bahwa etika dalam bersembahyang dari cara duduk, cara berpakaian, dan cara sikap tangan, cara melunas tirta, melunas pija, semua ada etikanya. Maka dari itu kita semua agar mulai untuk melaksanakan seperti itu. Kita sembahyang bukan untuk pamer-pamer, tapi etikanya harus kita ikuti, gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Itulah tadi penyampaian kami mengenai etika dalam bersembahyang, di mana sembahyang harus mengedepankan etika yang baik. Ketika sembahyang harus didasarkan dengan pikiran, perkataan, dan perilaku yang baik. Sembahyang dan etika itu sangatlah erat kaitannya. Sembahyang tanpa etika bagaikan kumbang tanpa sayap. Mungkin terima kasih kepada Bapak Tengah karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.